Awal tuh kalau dibilang penolakan dari orang tua kan udah dari awal banget tuh, dari kuliah milih seni rupa nggak boleh. Sampai orang tua itu bilang kayak cari kerja aja gitu. Aku lebih mending jadi CEO untuk perusahaanku sendiri. Lebih baik. Camkan. Hai Racing Generation, selamat datang di Maxer Project. Di tema podcast No Offense kali ini, kita akan membahas tentang pekerjaan ideal untuk milenial. Seperti apa sih pekerjaan ideal untuk milenial itu? Karena di zaman-zaman sekarang atau anak muda biasanya sedikit galau atau bingung menentukan pilihan ketika mereka ingin memilih pekerjaan. Satu, antara ingin mengikuti ekspektasi orang tua tetapi tidak sesuai dengan keinginan mereka, atau mereka ingin mengikuti passion mereka tapi tidak yakin apakah passion ini bisa menafkahi mereka ke depannya. Langsung ya. Apa namanya? Nama aku Gaby. Aku sekarang kerja di salah satu company di Surabaya di bidang PR. Oke. Mbak Gaby, ini kenapa sih kita bahas tentang pekerjaan ideal untuk milenial? Ini kan akhir-akhir ini konon katanya. Saya kemarin nongkrong nih di sebuah kafe ya. Saya ketemu seorang anak muda yang dia baru lulus, dia punya keahlian atau dalam artian bakat di bidang musik. Suaranya juga nggak jelek-jelek amat lah ya. Dia itu agak galau atau mungkin bingung ketika sudah lulus. Dia kebetulan jurusannya emang ekonomi sih. Dia tuh bingung, maksudnya apakah saya ini nanti ketika lulus itu menjadi musisi ataukah mengikuti karir-karir orang pada umumnya. Ya saya tidak menyalahkan untuk menjadi pegawai ataupun menjadi musisi. Tetapi saya menangkap kalau kegelisahan-kegelisahan ini itu nampaknya sedikit membuat anak muda tidak punya kebebasan dalam menentukan pekerjaan apa mungkin yang diinginkan oleh mereka. Padahal belum tentu menjadi musisi itu jelek ataupun belum tentu menjadi seorang pegawai negeri atau pekerja kantoran menjanjikan kehidupan yang kaya raya atau menjadi sultan. Nah, Mbak Gaby ini kan juga sudah bekerja ya di office ya. Nah, ini Office. bagaimana dulu melewati fase-fase itu sih? Pernah Pernah ya pasti. Pernah Ya? banget ngelewatin fase-fase kayak gitu. Hah? Awal-awal pertama kali mau lulus itu. Ngomong-ngomong kuliah di mana dulu? Dulu aku kuliah di UPN, Jurusan? komunikasi. Nah, itu udah emang memilih menjadi PR seperti sekarang? Enggak sih sebenarnya. Awal itu pinginnya itu ke seni rupa. Seni rupa, oke. Seni rupa. Cuman memang karena ya mungkin karena orang tua cukup strict juga kan sama pemikiran kalau di seni itu mau ngapain gitu. Mau ngapain. Di sini tuh maksudnya jadi seni rupa itu? Iya, jadi seniman itu mau ngapain gitu loh. Apa karyanya itu apa gitu. Terus akhirnya karena memang pikirannya orang tua yang cukup strict juga akhirnya udahlah ngambil yang ini aja, yang normal aja. Normal, aman. Normal aja. Terus ya udah akhirnya ambil komunikasi di UPN tuh. Waktu memilih komunikasi itu ya akhirnya nih sempat ini kan antara komunikasi sama seni rupa itu Jauh. Nah, itu gimana tuh? Sebenarnya kalau dibilang jauh ya emang jauh, tapi ada korelasinya sih. Korelasinya itu, di mana? Titik equilibrium itu. Irisan ya. Enggak, ya. Maksudnya. Jadi ada, kalau menurut aku itu ada korelasinya. Jadi kenapa komunikasi? Aku juga ambil komunikasi itu karena menurut aku seni itu juga komunikasi. Gitu. Ya. Jadi karya itu bisa mengkomunikasikan karya kita yang kita buat dari senimannya itu akan mengkomunikasikan apa yang seniman itu rasain gitu loh. Makanya itu salah satunya kalau kan kita kan komunikasi ada ini kan semiotik kan. Iya pasti itu. Semiotik yang skripsinya semiotik. Karena aku semiotik ngambilnya skripsinya. Ya. Jadi nah itu salah satunya aku ngambil itu karena alasannya oh ya udah aku belajar untuk mengkomunikasikan karyaku dengan caranya ya udah aku belajar komunikasinya dulu. Oke. Gitu. Nah terus ketika ini kan biasanya di semester akhir itu kita pasti akan galau. Ini kita mau kemana nih? Nah, pilihan komunikasi ternyata tidak banyak gitu kan. Dan akhirnya ujung-ujungnya kita pun bertempur di ranah-ranah yang sebenarnya bukan milik kita gitu. Misalkan menjadi marketing, pegawai bank, PNS, atau menjadi polisi. Benar. Itu tidak salah gitu kan. Nggak salah. Cuman kan kegelisahan menjadi seorang mahasiswa komunikasi dan mahasiswa-mahasiswa lainnya itu adalah
aku nih anak muda gitu kan. Apakah aku harus mengejar pekerjaan yang dalam artian sudah sangat-sangat settle, ataukah aku memperjuangkan passionku atau apa namanya potensiku di bidang komunikasi itu? Apakah Mbak pernah nggak, Mbak Gaby mengalami hal-hal bahwa aduh ini kayaknya passionku komunikasi ini mentok deh, ini nggak bisa nih, aku banting setir jadi bidang-bidang atau jadi kasir atau apa? Pernah nggak sih di hal-hal itu? Pernah. Jadi awal itu aku tuh sebenarnya kerja pertama kali itu aku jadi guru gambar. Abis itu masuk di company itu aku jadi desainer. Desainer apa tuh? Desainer ini apa namanya, kayak konten. Ya sama sih, konten untuk Instagram dan sebagainya gitu di satu company gitu. Terus habis itu ya baru ini aja relate sama kuliah yang kemarin. Mungkin Gitu. passion yang besar itu agak sedikit terkerdilkan ketika orang melihat bahwa oh anak muda itu cuman nggak bisa kamu kalau cuman ngandelin Ngandelin kuliah ilmu-ilmu atau gitu. akademik. ya harus masuk ke bidang-bidang yang seperti Iya, itu. benar. Karena memang kalau sekarang itu menurut aku juga passion di aku nggak bilang di Surabaya aja sih, tapi aku ngerasain juga di Indonesia juga untuk appreciate terhadap sebuah karya itu orang sini tuh masih kurang gitu loh. Jadi menghargai karyanya orang itu masih kurang, orang-orang sini itu beda sama orang-orang yang di luar negeri yang aku rasakan ya. Oh iya, betul juga sih. Ya. Apalagi di daerah-daerah ya, misalnya dari Surabaya aja yang kota kedua terbesar di Indonesia masih jarang. Masih ada stigma-stigma seperti itu. Apalagi di daerah-daerah itu ya. Makanya itu ini di podcast No Offense ini kita mau membahas apakah pekerjaan ideal itu bisa kita kejar gitu, sebagai anak muda itu bagaimana kita menyikapi ibaratnya perlakuan tidak nyaman seperti itu. Jadi gaji pertama berapa dulu waktu yang benar-benar pure mengadu ilmu? Gaji pertama berapa ya? 600 ribu. Itu sebelum lulus. Jadi kan sebelum lulus tuh aku udah berusaha mencari pekerjaan gitu, karena memang takutnya kalau misalkan nganggur setelah lulus itu nganggur banget gitu. Nah itu aku nggak mau. Akhirnya aku sebelum itu aku cari kerja. Nah itu salah satunya aku jadi guru gambar itu. 600 ribu loh guru. Belum kepotong kos-kosan? Enggak sih, untungnya enggak ngekos. Makan? Ya makan, jajan, nongkrong, kencan ya. Tapi ya gini, yang harus kita bawahi, yang harus kita garis bawahi adalah perspektif atau apa ya, bisa dibilang itu stigma bahwa anak muda itu harus mencari pengalaman itu ya mungkin benar gitu kan. Benar, tapi tidak serta-merta itu membuat kita menjadi tidak percaya diri dengan apa kemampuan kita sendiri gitu kan. Nah, sampai akhirnya Mbak Gaby bisa menemukan jalan menjadi seorang public relation itu melalui berapa tahap itu? 1 tahun kerja sih. 1 tahun kerja. 1 tahun kerja. 1 tahun kerja, terus kemudian ditawarin di salah satu holding company. Oke. Terus akhirnya ya udah jadi tahapannya ya pasti psikotes dulu ini segala macam gitu kan. Segala macam, terus habis itu lolos lah, dan ya udah sampai sekarang jadi PR itu tadi. Jadi prosesnya ya itu, awal itu jadi guru gambar dulu, terus jadi desainer dulu, terus ngikutin bikin konten, bikin banner apa segala macem kayak gitu-gitu dulu, baru sekarang bisa relate di kuliahku yang dulu. Kalau Mbak Gaby menghadapi ekspektasi orang tua yang pasti ada dong. Ada. Itu bagaimana tuh sehingga akhirnya orang tua paham bahwa ini anakku sudah bisa berjalan sendiri gitu. Ya, jadi awal tuh kalau dibilang penolakan dari orang tua kan udah dari awal banget tuh, dari kuliah milih seni rupa nggak boleh, ya kan. Terus habis itu setelah berjalan kan aku kan masih karena sempet untuk jadi guru gambar itu kan kita kan jatahnya kan 1 minggu itu sekali pertemuan kan, setiap sekolah dimanapun itu kan, jadi kayak ekstrakurikuler gitu kan. Makanya kan banyak waktu luang. Nah itu aku kan selalu gambar tuh, setiap hari gambar gitu. Sampai orang tua itu bilang kayak, kamu ngapain masih gambar terus gitu loh. Maksudnya bukan waktunya kamu gambar loh, cari kerja aja gitu. Kapan kamu beli mama daster gitu? Iya gitu. Kapan kamu ngajak mama makan enak gitu? Kapan mama dibeliin skincare gitu. Waduh itu ya nanti ya. Gitu, terus akhirnya ya udah.
udah kayak gitu itu sebenarnya kayak pada waktu itu aku kalau dibilang sakit hati ya, maksudnya kayak bukan sakit hati yang tapi kayak gini. Sakit itu sih wajar. Gitu kayak kecewa gitu loh, nggak disupport sama orang tua gitu. Tapi akhirnya untungnya ada yang support, teman-teman juga support. Ya udah, jalanlah aku coba untuk ini, aku buktiin nih, aku bikin sesuatu dari karyaku gitu. Betul banget. Karena sekarang anak muda sebenarnya harus yakin aja dengan pekerjaan-pekerjaan kreatif yang kalian lakukan. Kalau Mbak Gaby ngapain itu kalau misalkan lagi nggak kerja gitu? Kalau biasanya lagi nggak kerja itu paling aku seringnya gambar. Masih gambar juga? Masih ngegambar sih. Itu aku udah mati hidup lah, gambar terus lah aku gitu. Gambar terus sama paling kalau misalkan ada teman ngajak keluar ya keluar, sama kalau ada pacarku ngajak keluar ya keluar gitu. Pacarku. Kenapa ya? Nanti kan sebagai PR nih sama apa? Desainer kan? Ya. Kedepannya mau ngapain nih Mbak? Kedepan sebenarnya ini nanti kalau aku bocorin nanti kalau atasan aku banyak. Gak apa-apa. Gua mau atasannya tolong jangan lihat. Jangan, no offense ya, sesuai dengan tema podcast kita, no offense. No offense. Ya ini sih paling planning untuk usaha sih. Planning untuk usaha. Pasti untuk usaha karena memang aku juga bukan tipikal, maksudnya bukan wanita karir yang sangat mengejar karir gitu loh. Gak mau jadi CEO atau apa? Enggak sih, aku lebih mending jadi CEO untuk perusahaanku sendiri. Lebih baik. Camkan. Jadi lebih baik menjadi ekor tikus daripada lebih baik menjadi kepala tikus daripada jadi ekor macan ya. Ya. Ada pesan nggak untuk anak muda yang sedang gamang? Ya. Ini maksudnya dari pengalamanku pribadi aja sih. Jadi kalau misalkan teman-teman di luar sana yang mungkin sekarang lagi cari kerja, barusan lulus, terus apalagi dengan kondisi yang sekarang gitu kan, ya sebisa mungkin ya coba aja lah, maksudnya cari peluang dulu. Jangan sampai terlalu strict untuk ngikutin passion dulu, karena kalau memang balik lagi ya, kebutuhan setiap orang kan beda-beda gitu kan. Kadang ada yang pengennya slow apa segala macam, tapi ada juga yang ada tuntutan segala macam dari keluarga dan sebagainya. Kalau memang ada tuntutan ya udah ngikutin aja, misalnya kerjaan-kerjaan yang komersial pun ya it's okay gitu loh. Yang penting ada pemasukan rutin dan bisa buat teman-teman itu untuk entah itu nanti nabung dulu supaya bisa bikin usaha yang lain. Nah kayak gitu-gitu sih. Ya coba aja lah, dicoba dulu. Apapun itu pasti ada plus minusnya lah, plus minus kerja kantoran maupun kerja sendiri, bukan usaha sendiri atau kerja di bidang kreatif pun pasti ada plus minusnya. Jadi ya tergantung kemauannya teman-teman maunya kayak gimana ke depannya, gitu aja sih paling. Apa nih pertanyaannya? Kerja kantoran apa kerja swasta? Swasta. Gaji kecil di Surabaya apa gaji besar di kota kecil di Jawa Timur? Di Surabaya sih tetap. Gimana dong? Bos cewek galak apa bos cowok galak? Bos cowok galak. Kalau cewek itu lebih galak pasti. Drakor apa sinetron? Aduh, drakor aja lah. Rujak cingur apa lontong balap? Rujak. Kenapa kok rujak cingur? Enak aja, padat aja. Lendir-lendirnya itu. Tapi aku gak suka yang ada cingurnya ya. Oke, sih. Gak suka tuh. Punya pacar PNS atau pengusaha? Pengusaha lah. PNS juga gak apa-apa sih. Ya terserah deh. Yang penting cuannya oke ya. Yang penting bikin aku seneng gitu. Oke, thank you Mbak Gaby dan juga para Rising Generations. Kita berjumpa lagi di podcast No Offense selanjutnya. Bye-bye. Thank you. Bye.